kita tidak akan pernah cukup melakukan untuk Tuhan. Itulah sebabnya Yesus melakukan segalanya. Dia membayar dosa kita, penyakit kita, kegagalan kita. Yang perlu kita lakukan, perjuangan kita adalah percaya pada apa yang Tuhan sudah lakukan. Percaya Tuhan sudah melakukan segalanya demi kita. Puji Tuhan, bergabung lagi di Morning with the Word. Di pagi hari ini kembali kita akan merenungkan firman sebelum kita melangkah, sebelum kita pergi kerja, pergi aktivitas. Biarlah kita luangkan waktu sejenak sebentar baca firman, karena itu menghasilkan energi, kekuatan untuk kita melangkah di hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak setiap kita mengucap syukur buat pagi hari ini dan kita berdoa. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kasih setiamu, kebaikanmu yang Tuhan tunjukkan. Kami boleh bangun melihat hari, boleh melihat kebaikan Tuhan yang kami imani Tuhan sudah siapkan untuk sepanjang hari ini. Sebelum kami pergi melangkah, Tuhan bicara, Tuhan berfirman, kami rindu merenungkan kebenaran-Mu, dan biarlah kebenaran Tuhan merdekakan setiap kami. Pakai hamba-Mu, urapi juga kami yang dengar. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya, amin. Puji Tuhan, seringkali kita merasa kurang. Maksud saya seperti ini, ketika segala sesuatu berjalan tidak seperti yang kita inginkan, seringkali kita merasa kurang. Muncul di pikiran kita yang mengganggu, merasa kita tidak suci, kurang suci mungkin, atau kita merasa tidak cukup baik, tidak memenuhi syarat untuk dapat berkat. Kadang-kadang kita merasa kurang. Nah, ini pikiran ini harus disingkirkan, pikiran ini harus diganti dengan pemikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus tahu bahwa kita layak menerima apa yang Yesus layak terima. Wow, sekali lagi saya mau bilang, kita yang percaya Yesus layak menerima apa yang Yesus terima. Ini ayatnya saya bacakan, Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu kita yang menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Roma 8 ayat 17 mengingatkan bahwa kita adalah ahli waris bersama dengan Yesus. Warisannya Yesus, warisan kita juga. Karenanya jangan pernah merasa saya kurang ini, saya kurang itu, kayak saya kurang berbuat, saya kurang suci, saya kurang layak. Ketika kita ada dalam Yesus, kita adalah ahli waris. Dan ingatlah bahwa kita memiliki perjanjian dengan Bapa, dan kita memiliki kontrak dengan Bapa, dan dikuduskan oleh darah Yesus, dimateraikan oleh darah Yesus. Miliki bahwa tahtanya adalah tahta anugerah. Kita menerima berkat karena anugerahnya, bukan karena kehebatan, kelayakan, jasa kita, tapi karena kita percaya Yesus, kita diberi anugerahnya, diberi kebaikannya. Alkitab bilang, Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta hitung-hitungan. Oh no, tahta kasih karunia, tahta anugerah, supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tahtanya bukan disebut tahta hitung-hitungan, layak atau tidak layak. Tahtanya disebut tahta anugerah. Tetapi memang kadang-kadang hati kita seringkali menuduh. Karena kita perlu menenangkan hati kita. Ketika keadaan berjalan tidak seperti yang kita inginkan, milikilah iman, milikilah percaya Tuhan punya waktu yang tepat, Tuhan punya saat yang tepat, Tuhan punya momen yang tepat untuk mewujudkan apa yang jadi kerinduan hati kita jadi nyata. 1 Yohanes 3 ayat 19 bilang begini, demikian kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Setiap kita yang menyaksikan Morning with the Word, yang percaya Yesus, kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh
menenangkan hati kita di hadapan Allah. Menenangkan hati kita di hadapan Allah. Mengapa? Yaitu yang tadi saya bilang, seringkali ketika kita melihat doa kita belum dijawab, keadaan atau segala sesuatu berjalan tidak seperti yang kita kehendaki, hati kita menuduh kita gak layak, kita kurang suci, kita kurang baik, kita masih banyak kurangnya. 1 Yohanes 3 ayat 20 bilang seperti ini. Kita menenangkan hati kita di hadapan Allah, ayat 19, ayat 20. Sebab jika kita dituduh olehnya, oleh hati kita, Allah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Tuhan kita lebih besar dari hati kita, dari tuduhan-tuduhan yang ada di hati kita. Ayat 21, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya mendekati Allah. Justru ketika hati kita menuduh, percayalah Allah lebih besar, janjinya lebih besar dari hati kita. Berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Berhenti khawatir mengenai apa yang belum kamu lakukan, apa yang tidak kamu lakukan, apa yang belum kamu lakukan. Kita seringkali menghukum diri kita sendiri, mengutuki diri kita sendiri, merasa kita belum cukup melakukan untuk Tuhan. Dan saya mau katakan, kita memang tidak akan pernah cukup melakukan untuk Tuhan. Itulah sebabnya Yesus melakukan untuk hidupmu. Yesus menggantimu di kayu salib. Yesus melakukan semuanya dengan baik, menggantikan posisi kita. Yesus melakukan semuanya. Kita tidak akan pernah cukup melakukan untuk Tuhan. Itulah sebabnya Yesus melakukan segalanya. Dia membayar dosa kita, penyakit kita, kegagalan kita. Yang perlu kita lakukan, perjuangan kita adalah percaya pada apa yang Tuhan sudah lakukan. Percaya Tuhan sudah melakukan segalanya demi kita. Melakukan segalanya untuk kita. Ketika kita beristirahat di dalam apa yang Tuhan sudah kerjakan, bahkan lakukan dengan sepenuh hati untuk kita sampai mati di atas kayu salib, menyerahkan segalanya, Yesus sudah melakukan segalanya, kita beristirahat pada perbuatan Tuhan. Lihatlah, justru engkau akan melakukan lebih lagi, terus lebih lagi. Tetapi ketika engkau berusaha memberi lebih banyak bagi Tuhan pakai kekuatanmu sendiri, kau tidak akan pernah merasa cukup. Berhenti dari pemikiran saya kurang ini, saya kurang itu. Percayalah, kita anak Tuhan, kita layak menerima apa yang Yesus terima karena kita ahli waris. Yesus sudah mati ganti kita, Yesus sudah berbuat banyak buat kita, beristirahat di sana. Dan saya percaya ketika kita beristirahat pada perbuatan Yesus, justru buahnya adalah kita memiliki power, memiliki pijakan, memiliki dorongan untuk bisa berbuat lebih lagi dari yang sebelumnya untuk Tuhan. Berkat yang kau terima, berkat yang akan kau terima, berkat yang mungkin sedang kau nantikan dan akan kau terima, semua adalah karena anugerah. Tadi kita sudah baca, datang ke tahta anugerah, bukan tahta hitung-hitungan. Anugerahnya membuatmu menerima oleh darah Yesus apa yang jadi berkat dan keperluanmu. Jangan dituduh lagi bahwa kamu kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Katakan, perbuatan Yesus cukup untuk saya. Apa yang Yesus buat, segalanya Yesus sudah buat untuk saya. Puji Tuhan. Saya percaya pagi ini kita dibebaskan dari perasaan merasa kurang dan Tuhan selalu menyemangati kita. Tuhan selalu menguatkan kita. Bangkitkan imanmu, naikkan syukur, responi firman Tuhan dengan menyetujui apa yang Tuhan katakan. Mempercayai apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya di pagi hari ini. Mari ambil waktu, tutup matamu, ucap syukur, katakan terima kasih Tuhan baik. Sama-sama ikuti doa saya. Katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur Tuhan sudah berbuat banyak buat hidupku. Tuhan melakukan semuanya untuk hidupku. Karenanya aku percaya Tuhan Yesus sudah sediakan berkat, sudah sediakan kebaikan. Jika segala sesuatu tidak seperti yang aku inginkan, artinya Tuhan punya rencana yang lebih baik. Bukan karena aku kurang suci, kurang layak, tapi karena Tuhan punya waktu yang indah, punya sesuatu yang lebih baik. Rencananya Tuhan selalu yang terbaik. Karena aku berani datang di hadapanmu,
berani doa, naikkan doamu datang di hadapan Tuhan, mengucap syukur apa yang kau mau minta kepada Tuhan. Berkati anak-anakmu Tuhan di pagi hari ini, jamah setiap pribadi, lawat setiap pribadi, dalam nama Yesus. Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur. Berkat-Mu Tuhan tunjukkan, Tuhan nyatakan hari ini buat anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami doa, haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik. Apa yang Yesus buat hidupku jauh lebih banyak. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Atau apapun yang jadi responmu, tulis di kolom komentar. Sematkan jejakmu di kolom komentar. Bahkan mungkin boleh tulis dari daerah mana, dari mana engkau mendengar, biar kita boleh sama-sama saling mengenal. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Jika engkau diberkati pagi hari ini, biarlah banyak orang juga diberkati firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. See you